ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Pada siang kali ini saya dari Dapur Jesmi akan membagikan resep sate ayam ala Dapur Jesmi. Di sini sate ayam ala Dapur Jesmi ini ketika kita makannya nanti, maka kita tidak perlu lagi menggunakan cocol kuah kacang. Karena sate yang saya bikin ini sudah saya racik dengan bumbu yang khas. Jadi dalam waktu kita makannya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan cocol kuah kacang. Jadi dalam pembuatan sate ayam ini, saya sudah menyediakan terutama daging ayam. Di sini saya menggunakan daging ayam paha. Kebetulan saya hanya punya daging ayam paha. Tapi kalau misalnya ibu-ibu punya daging dada mentok juga lebih bagus ya, lebih gampang kita memotongnya. Nah, saya gunakan daging ayam ini sekitar 7 on. Dan saya memakai bumbunya seperti kecap manis. Saya sediakan dulu 12 sendok makan. Nanti tergantung ya, nanti dalam pembuatannya kurang atau lebihnya nanti kita bisa tambah atau kita kurangin ya. Dan saya menggunakan juga di sini yaitu mentega 1 sendok makan. Dan saya juga menggunakan gula merah setengah potong seperti ini, dan lengkuas sepotong kecil, dan saya menggunakan kencur 2 potong, dan saya menggunakan serai 1 batang, bawang merah 5 butir, bawang putih 2 butir, dan jeruk nipis atau jeruk lemon juga bisa digunakan ya. Saya memakainya setengah lebih sedikit ya. Dan saya menggunakan bubuk kaldu setengah sendok teh, micin setengah sendok teh, garam saya sediakan dulu yaitu 1 sendok teh lebih sedikit, dan saya menggunakan ketumbar 1,5 sendok teh. Itulah bahan-bahan untuk pembuatan sate ayam ala Dapur Jesmi. Ikutin langkah-langkah pembuatan ini ya sampai selesai. Terutama saya memotong daging ayam ini. Daging ayam ini tidak boleh kita potong tipis-tipis begini, tapi kita harus memotong agak tebal sedikit dan memanjang biar kita bisa gampang untuk menusukkan ke lidinya. Nah, pemotongannya seperti ini ya. Jadi dia memanjang dan agak tebal begini. Jadi kita gampang untuk menusukkan lidinya. Beginilah cara pemotongan daging ayam untuk pembuatan sate ayam ini. Nah, seperti ini ya cara pemotongannya. Nah, ini saya bagi dua dulu ini. Kalau dada mentoknya lebih gampang kita untuk pengambilan dagingnya. Tapi kalau paha ini kita agak sedikit susah ya. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kita begini, yang penting dia tebal ya. Bisa ditusuk pakai lidi. Nah, kita potong sampai habis ya. Ikutin langkah-langkah dan cara-cara untuk pembuatan sate ayam ala Dapur Jesmi ini sampai selesai ya. Setelah selesai kita potong semua daging ayamnya, kita taruhkan di dalam wadah ini. Nah, sekarang saya akan memblender bumbu-bumbu yang akan saya blender seperti serai sama kencur, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan gula merah ya. Saya akan blender menjadi satu. Nanti baru saya kelola ya. Ikutin sampai selesai cara pembuatan sate ayam ala Dapur Jesmi ini ya. Setelah bumbunya kita selesai kita blender seperti ini, maka langkah pertama yaitu kita peraskan dulu jeruk nipis atau jeruk lemon ke dalam ayam ini ya. Kita peraskan. Kita
Kita peras jeruknya. Nah, sambil kita aduk ya ayamnya. Nah, habis begini sudah rata, nanti kita masukkan yaitu garam. Garamnya kita masukkan garamnya, micinnya, dan kaldu bubuknya kita masukkan semua ya. Kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi sampai dia rata. Nah, kalau dia udah rata, kita masukkan lagi yaitu ketumbarnya ya. Kita masukkan. Kita masukkan ketumbarnya, kita aduk lagi ya. Nah, sambil kita masukkan bumbu yang kita blender tadi ya, kita masukkan semua. Nah, kita adukkan lagi sampai dia rata. Kecium aroma wanginya ini setelah kita masukkan bumbu yang kita blender tadi. Nah, habis begini kita masukkan kecap manis ya, kita tuang separuh dulu ya, kita lihat keadaannya seperti apa. Nah, kita aduk lagi ya. Nah, masih kurang ya, jadi kita tambahkan lagi kecap manisnya. Kita aduk. Kita taruh semua aja kecapnya. Nah, kita aduk. Nah, kita tambahkan menteganya. Ini nanti kalau sate ini dia akan terasa asam sedikit, tapi nggak terlalu asam, nggak terlalu asam ya, tapi dia rasanya tuh enak lah pokoknya. Dia udah pas dengan bumbu-bumbunya. Jadi nanti ibu-ibu yang ada di rumah bisa mencobanya. Kalau misalnya kurang asam sedikit, tambahkan lagi boleh. Atau kalau kurang garamnya atau kurang kecapnya boleh ditambahkan lagi. Tapi yang penting bumbu-bumbunya seperti ini. Jadi kita waktu makan sate ini kita tidak perlu lagi untuk menggunakan cocol kuah kacang. Jadi dengan begini kita sudah bisa makan pakai nasi dengan lahap. Habis kita asin seperti ini sate ini, nanti kita diamkan sekitar 2 jaman sampai dia meresap ya bumbunya itu. Resep saya bagikan ini, sate ini bisa kita asinkan terlebih dahulu dan bisa kita bakar untuk besok hari. Dan pastinya sate yang sudah kita asinkan ini kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup seperti ini, wadahnya kita masukkan. Dan setelah kita masukkan di sini, kita masukkan ke dalam kulkas di tempat pendinginan daging ya. Nah, di situ kita bisa diamkan sate ini 2 hari bisa, baru kita boleh misalnya kalau kita mau bakarnya 2 hari atau besok pagi bisa gitu. Asal sate ini di tempat yang dingin. Jadi tahan ya sate ini ya. Setelah kita bumbukan seperti ini, jadi tambah lama kita asinkan dengan bumbu ini, maka dia akan
meresapnya lebih enak lagi ya rasa satenya itu. Nah, beginilah cara pembuatan sate ala dapur Jasmi. Semoga ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah bisa mencobanya dengan resep sate ala dapur Jasmi ini ya. Kan di kulkas di tempat daging sekitar 3 jam lebih, maka saatnya saya akan menusuk daging ayam ini yang saya sudah kelola ini dengan tusukan sate ya. Dan saya tambahin sedikit lagi kecap manisnya sebelum saya bakar ya, saya tambah sedikit ya. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa ya, tapi saya tambah aja sedikit biar dia warnanya agak kecoklatan ya. Nah, saatnya saya akan tusukkan ke dalam lidi ya. Nah, cara penusukannya seperti ini ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya. Terserah ibu-ibu dan remaja putri mau panjang segimana ini tusukan satenya ini. Isi dagingnya ini. Nah, kalau saya agak panjangan ya, karena buat makan pribadi ya. Nah, saya panjang seperti ini ya tusukannya. Nah, ini udah siap untuk dibakar ya. Kalau ibu-ibu misalnya nggak ada pembakaran sate, maka bisa menggunakan oven. Saya juga menggunakan oven karena kebetulan saya tidak punya alat pembakar sate ya. Jadi saya menggunakan oven, tapi kita harus tahu caranya, bagaimana cara membakar di dalam ovennya. Saya menggunakan ini ya, nanti satenya itu saya letakkan, ini kan besi ya, ada dudukan kakinya, jadi saya beginiin di nampan. Nanti biar waktu pembakaran nanti di dalam oven, dia air yang dari sate ini bisa turun ke bawah, jadi dia enggak ngambang ke sate ya, jadi dia kering jadinya. Nah, seperti ini nanti kita ovenin nanti. Seperti inilah caranya untuk pembakaran sate lewat oven ya. Nah, kita teruskan lagi nih penusukan satenya sampai selesai ya. Ikutin hasil dari sate ala dapur Jasmi ini sampai selesai ya. Inilah hasil sate ala dapur Jasmi. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Dan nantikan video-video dapur Jasmi di video-video berikutnya. Terima kasih.